Halo semua, kita jumpa lagi di sesi kita yang ke-26. Seperti kita ketahui, Presiden Jokowi telah resmi menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau kita kenal sebagai PPKM per Jumat 30 Desember 2022 yang lalu. PPKM dicabut bukan berarti pandemi telah berakhir loh, tapi itu merupakan pertanda tidak ada lagi batasan aktivitas seperti yang kita alami dalam hampir 3 tahun terakhir. Sementara itu banyak kalangan menyebutkan tahun 2023 adalah tahun politik, karena tahun depan akan ada Pilpres, Pileg atau pemilihan legislatif ya, dan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak. Kita bisa bayangkan ada sekian ratus, 400 sampai 500 kabupaten, kota yang akan melaksanakan pilkada di samping juga pemilihan presiden. Dua hal tersebut dan mungkin hal lainnya tentu akan berpengaruh pada kondisi perekonomian kita. Untuk menjawab keingintahuan kita, seperti apakah wujud perekonomian kita tahun ini, kita kedatangan Ibu Masita Kristalin PhD, staf khusus Menteri Keuangan, bidang perumusan kebijakan fiskal dan ekonomi. Selamat pagi Ibu Masita. Selamat pagi Pak Budi. Pak Roy, Terima kasih Bu. Pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir Bu. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mengikuti sesi ini secara live dan memiliki pertanyaan, tolong gunakan fitur chat di Zoom atau fitur komen di YouTube. Kami juga sudah menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mendaftar di link kami yang nanti kita akan juga bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita diskusikan. Silakan Pak Roy untuk memulai. Ya, apa kabar Bu Masita? Salam kenal, saya Roy, saya ke temannya Pak Budi. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Bu. Dengan dicabutnya PPKM yang oleh Pak Presiden ini, haruskah kita optimis pertumbuhan ekonomi kita akan melesat di tahun 2023? Terima kasih Pak Roy, salam kenal. Terima kasih ya udah diundang. Mudah-mudahan hari ini sesi ngopi-ngopinya kita bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan baik live maupun nanti karena ini di taping juga di YouTube. Jadi kita harusnya optimis atau enggak. Sebenarnya terlepas dari PPKM itu dibuka, sebenarnya kita banyak sign yang menunjukkan Indonesia itu seharusnya memang lebih optimis pada pertumbuhan ekonominya. Apalagi setelah PPKM dibuka, berarti kan memang dia sudah mulai memasuki, mudah-mudahan ya, memasuki periode endemi. Jadi udah bukan pandemi lagi dan kita bisa maju perekonomiannya. Kalau kita lihat 2022 aja ya Pak, dari awal tahun itu sebenarnya kalau ekonom tuh ngelihat pertumbuhan ekonomi biasanya dua sisi. Pertama tuh sisi pengeluaran nih Pak. Sisi pengeluaran tuh yang kalau kita belajar makro dulu CIG X minus M itu yang paling simpel ya kan. Nah, itu by expenditure namanya. Kalau by expenditure tuh konsumsi 55%, proporsinya investasi 30%. Jadi kalau dua sektor ini pulih sebenarnya in general GDP itu 80%-nya sudah tercover. Nah, kebetulan di awal tahun, bahkan di akhir tahun 2021 itu by expenditure ini kita sudah kembali ke level sebelum pandemi. Udah kembali in nominal terms ya. Tentu kan kita harus catch up karena berarti kita 2 tahun yang lalu itu kita turun secara nominal, sekarang kita baru kembali dan kita mau balik ke trajektori semula. Itu kalau dari sisi pengeluaran. Di sisi lain yang biasa kita perhatiin dan juga penting itu adalah sisi produksi. Biasanya kalau sisi produksi itu dibagi ke sekian sektor, ada sektor pertanian, manufacturing. Nah, di akhir 2021 itu sebenarnya semua sektor sudah kembali ke sebelum pandemi kecuali yang berhubungan sama tourism. Jadi sektor mamin, hotel, restoran itu masih belum kembali tuh, properti gitu ya. Nah, tapi sekarang di 2022 kemarin ini, pertengahan tahun, bahkan sektor-sektor yang tourism itu, yang memang sektor yang paling terkena keras oleh pandemi itu, sudah kembali juga, bahkan udah lebih tinggi sekarang nih, dari nominal sebelum krisis. Nah, jadi fundamental ekonomi kita kuat. Yang kedua kalau kita ingat waktu Global Financial Crisis 2008-2009, banyak yang bercanda,
Amerika ini kan ngerasa dia tuh the world ya. Jadi itu kan sebenarnya US and European crisis, tapi mereka sebutnya global financial crisis. Buat kita sendiri waktu krisis zaman waktu 97-98 kan justru lebih gede ya, tapi itu dinamakan Asian financial crisis karena senternya di Asia ya. Nah, sebenarnya waktu global financial crisis terus taper tantrum yang 2013 itu, perekonomian kan sempat agak tergoncang ya waktu itu. Nah, tapi karena kondisi kita resiliency dan secara policy perekonomian itu jauh lebih baik dibandingkan 97-98 tuh, kita relatif kontraksi ekonominya tidak terlalu dalam ya. Nah, ternyata satu hal kita udah kembali tadi kan by sector by expenditure. Yang kedua by policy yang saya mau sampaikan adalah bahwa kita sudah berevolusi nih policy kita dari waktu Asian financial crisis yang utang luar negerinya jor-joran dan dalam jumlah yang nggak sustainable. Dicampur dulu kita fix exchange rate. Jadi kalau lagi ada tekanan terhadap exchange rate, orang tuh kan mau melawan rupiah bisa untung gitu kan ya. Jadi memang tekanannya waktu itu keras sekali terhadap rupiah dan semua mata uang di ASEAN sih. Nah, waktu 2008-2009 kondisinya udah lebih baik dan sekarang waktu pandemi ini kalau kita lihat kan indikator fiskal itu ada dua ya, kebijakan fiskal. Yang paling utama nih ya, pertama tuh fiskal defisit. Kita itu by undang-undang diatur 3%, maksudnya supaya pemerintahan tuh nggak terlalu jor-joran, tetap stabil gitu ya. Kemudian yang kedua, kita punya marker primary deficit. Nah, primary deficit ini adalah defisit sebelum kita bayar bunga utang. Jadi artinya kalau dia primary defisitnya defisit bukan surplus, artinya kita revenue-nya itu belum cukup untuk bayar keseluruhan spending. Jadi interest rate kita sebagian tuh utang untuk berutang lah gitu, kurang lebihnya ya, utang untuk berutang. Kalau primary deficit itu positif, at least kita cover semua spending kita. Jadi cuman utangnya aja, cuman bunga utangnya yang nggak tercover gitu ya. Nah, Indonesia sebelum pandemi itu sudah mendekati 0, udah hampir ke arah positif. Jadi memang secara kesehatan fiskal baik. Terus di sisi lain kebijakan moneter ya. Kebijakan fiskal tadi disiplin, kebijakan moneter itu sebenarnya apa sih yang dianggap baik? Itu kan independensi central bank penting ya. Nah, kalau fixed exchange rate kayak zaman 97-98, central bank itu nggak punya independensi dalam artian dia harus bergerak untuk mempertahankan nilai tukar. Berarti kan nggak independen ya. Dia mungkin independen terhadap pemerintah, tapi tidak independen terhadap variabel rupiah tadi. Nah, kalau sekarang kan enggak. Central bank itu tujuannya memang untuk menjaga inflasi, sehingga dari kedua sisi itu kita aman. Lalu kalau ini kan kita ngomong sendiri ya, saya karena kerja di kementerian, oh ya aja orang Indonesia ngomong sendiri perekonomiannya bagus gitu kan. Buktinya apa dong kalau beneran resilient? Selain marker-marker tadi ya pertumbuhan ekonomi baik, rupiah stabil dan lain sebagainya. Satu hal yang paling ya mungkin kita boleh bangga ya, selama pandemi itu terjadi 140 lebih rating downgrades Pak di dunia ini. Baik negara maju, berkembang, low income udah jelas, apalagi yang punya isu utang ya. Indonesia itu stabil loh Pak, selama 2 tahun pandemi ratingsnya. Jadi yang kita lakukan ini nggak dinotis orang gitu. Orang notice sama ini karena itu rating kita stabil ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya, singkatnya sih saya merasa kita optimis karena fundamental baik itu kondisi existing sudah kembali ke sebelum pandemi. Kebijakan kita prudent sehingga kita bisa ngegas sekarang. Kemudian kita juga depend on ekonomi dalam negeri cukup besar. Consumption tuh 55%. Dan kita itu ekspornya sekarang dengan hilirisasi nikel tuh naiknya cukup tinggi ya. Biasanya kan kalau pertumbuhan ekonomi naik, impor kita naik, terus current account deficit, balik lagi pertumbuhannya rendah gitu ya. Kalau sekarang kita udah putusin tuh vicious cycle dari current account deficit dan rupiah terhadap growth tadi, gitu. Jadi mudah-mudahan ini tetap endemi. Kita sama-sama menjaga kalau ada yang kurang sehat ya stay di rumah. Karena memang pemulihan ekonomi kita tuh bagian pemerintahnya sudah hampir selesai nih Pak. Karena kan kalau kita counter cyclical pas ekonomi di bawah kita ekspansi ya, tapi pas ekonomi sudah mulai di atas potensial
sudah waktunya buat private sector yang lebih bergerak daripada PBN. Mungkin singkatnya gitu, Pak. Wah, makasih nih Bu Masita. Tapi saya baca di koran ya, di Google lah, bukan koran sekarang, mungkin koran udah nggak ada kali. Saya lihat BI itu hanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita tuh mencapai 4,37% gitu ya. Nah ini gimana nih Bu? Bisa nggak kita terbang lebih tinggi lagi? 5% kah? 6% kah? Dari sisi pemerintah bagaimana Bu? Kalau di APBN 2023 kita punya asumsi pertumbuhan ekonomi itu di 5,3% Pak, dengan inflasi di 3,6. Tapi range yang kita harapkan itu antara 5,3 dan 6% ya. Memang ini akan tergantung dengan pemulihan masing-masing bagian dari pertumbuhan tadi ya. Kalau misalnya konsumsi itu akan sangat tergantung pada PPKM nggak PPKM, apakah kasus lagi banyak, orang apakah bebas bergerak gitu ya. Kalau sisi konsumsi juga dipengaruhi oleh inflasi. Apakah misalnya inflasi energi masih tetap tinggi gitu ya. Karena sekarang kita udah high base, mungkin untuk naik lebih tinggi belum tentu setinggi kemarin inflasinya, tapi mungkin harganya mungkin nggak akan turun gitu ya. Kemudian investasi itu sebetulnya kalau kita lihat US dan negara-negara maju kan mulai monetary tightening, naikin interest rate. Biasanya sih capital outflow Pak dari emerging market. Tapi kalau kita lihat nilai rupiah cukup strong, apalagi dengan kebijakan DHE yang Presiden baru keluarin ya, rupiah cukup menguat lagi. Coba bisa dibayangkan ya, zaman waktu taper tantrum aja, kita nggak sestabil itu ya, sempat deg-degan sama rupiah dan yield. Sekarang relatif terjaga sih Pak. Jadi mudah-mudahan di 5,3% bisa dicapai overall ya. Ya minimum 5,3% ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Karena kalau tidak salah juga kayak IDB, World Bank sama itu juga sekitar segitulah ya, 5% juga. Ya. Terima kasih Bu. Ini kalau saya ingin tahu tadi Ibu sudah sebutkan sektor-sektor apa yang waktu pandemi turun, sekarang sudah mulai lagi ya, marker-markernya tuh naik lagi ke atas. Kalau Ibu lihat ke depan nih dalam, yang nggak usah terlalu panjang ya Bu ya, dalam 2-3 tahun ke depan setelah endemi ini, sektor-sektor apa yang kemudian berpotensi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia Pak, Ibu, yang diperlukan sekarang ini? Jadi kalau sudah selesai endemi sih harusnya sektor-sektor yang berhubungan sama transformasi struktural kita jalan lagi ya Pak. IKN misalnya kan akan mendrive sektor-sektor karya-karya ya, properti gitu ya. Kemudian sektor konsumsi yang kemarin sempat tertekan sedikit, sekarang sudah balik lagi kalau kita lihat saham-saham di consumer goods juga sudah cukup baik ya, karena memang kan waktu pandemi orang walaupun nggak keluar, kalau yang basic necessity kita beli tetap ya. Jadi tapi sektor yang nggak basic necessity kalau sudah mulai nggak PPKM kan harusnya udah mulai naik lagi. Nah tapi by sektor tuh Indonesia masih gede tuh kalau dari sisi proporsi terhadap GDP dan proporsi terhadap labornya itu agriculture, manufacturing, sama properti. Jadi kalau 3 sektor ini sehat atau naik, itu kita juga akan naik. Nah, tapi ada caveat terhadap energi nih Pak. Energi ya, dengan perang di Ukraina kan memang, dan juga ya even sebelum Rusia invasi itu kan sebetulnya harga-harga energi dan komoditas utama yang basic itu memang sudah inflasi ya, karena kan memang begitu pemulihan ekonomi, demand naik, harga naik ya. Sebenarnya inflasi kan ada 2 sisi. Kalau kita belajar tuh ada demand pull, ada cost push. Nah, karena pemulihan demandnya naik, dia naik. Tapi masih ada cost push juga karena negara masih buka tutup kan, tergantung kondisi pandemi. Jadi dia ada dua penyebab inflasi nih Pak sekarang yang bergerak bersamaan. Untungnya Indonesia itu selama ini memang core inflation itu enggak tinggi-tinggi banget Pak, yang core. Yang bikin Indonesia inflasinya tinggi itu biasanya barang-barang namanya volatile food price sama administered price. Kalau di data BPS itu dibagi. Administered itu harga-harga yang diatur lah, regulated, kayak harga BBM, harga listrik gitu ya. Ini kan kemarin naik karena memang ada adjustment.
Kemudian kalau harga volatile food itu pemerintah sengaja nih sekarang mengatur, karena biasanya volatile food tuh bisa kita perkirakan, kadang-kadang gara-gara harga cabai dan bawang inflasi bisa naik. Memang lucu ya kedengarannya, tapi memang kalau lihat data makro gitu. Jadi even BI juga punya program menanam cabai gitu ya, sebenarnya bisa diatasi. Nah, bagaimana sih kita mengatasi inflasi di tiap daerah? Padahal kan pemerintah pusat itu ya di pusat gitu kan. Akhirnya kita membuat instrumen baru nih Pak. Jadi instrumennya itu memberikan insentif kepada kepala daerah yang bisa mempertahankan inflasi di bawah rata nasional. Jadi at least untuk inflasi yang di luar core, kalau core kan memang karena harga naik gitu ya, itu nggak bisa kita elakkan, itu karena bisnis cycle Pak kalau yang core. Yes. Tapi yang di luar core at least bisa kita kontrol lah gitu ya. Misalnya, oh dia panen cabai gagal ya, mungkin dia bisa bilang ke publiknya, oke, kita jangan makan cabai bulan ini atau apa, itu hal-hal kecil seperti itu cukup ngaruh sih. Nah, memang sih nggak akan ngerubah yang core ya, tapi core kita itu jauh lebih kecil daripada yang volatile tadi Pak. Oke, makasih Bu penjelasannya. Nah tadi ini agak bergeser dikit Bu ya. Kita kan tahun 2023 itu kan tahun politik Bu. Tentu pasti hingar-bingarnya akan kita rasakan semuanya ya. Walaupun pemilu itu tahun Oktober, pertengahan tahun mungkin ya, kira-kira ya tahun depan ya. Nah itu ada nggak sih pengaruhnya Bu? Atau ada nggak treatment khusus dari pemerintah supaya tidak ada dampak yang terlalu besar terhadap perekonomian kita tahun politik ini? Biasanya sih justru kalau pemilu naik ya Pak, karena kan orang ngeprint spanduk belanja gitu ya. Tapi pemilu yang lalu tuh udah agak beda elastisitasnya Pak, karena rupanya orang ngiklannya udah pakai sosmed gitu, dan rupanya bayar buzzer mungkin ya, itu lebih murah daripada ngeprint spanduk ya, karena elastisitas konsumsi terhadap pemilu, even di pemilu yang lalu itu sudah turun. Jadi mungkin kita expect semakin maju kita, teknologi digitalnya mungkin ya, my sense dia akan semakin tidak terlalu tinggi dampaknya terhadap pemilu. Tapi in general pastilah dengan adanya acara nasional yang semasif 2024 nanti dan 2023 ini kita udah mulai rasakan akan ada dampak positifnya juga. Tapi saya rasa dampak positif dari PPKM yang sudah dicabut, kemudian memang ekonomi yang sudah mulai bergeliat. Kalau terakhir kita ke Bali kan udah beda banget ya sama tahun lalu ya. Walaupun kalau Bali itu PDB-nya termasuk salah satu region yang belum kembali seperti sebelum pemilu pandemi, tapi kalau kita lihat sih saya cukup optimis melihat perkembangan yang sudah terjadi sekarang. Jadi mudah-mudahan sih kelihatannya resiko dari sisi itu lumayan bisa diatasin tuh Pak Budi. Iya, kalau Bali nggak ada matinya Bu. Iya makanya Bali begitu PPKM dicabut ya udah ya kan Pak. Terbang lagi langsung. Terbang lagi juga, asal flightnya tersedia aja. Iya, orang datang otomatis datang. Dan perusahaan-perusahaan juga melakukan outing, melakukan workshop, melakukan apa, Bali tujuannya. Bali tujuannya. Udah begitu. Dan juga kalau kita lihat yang tadi sisi investasi ya Pak, kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja tuh pemerintah membuat Sovereign Wealth Fund yang namanya Indonesia Investment Authority. Nah, Sovereign Wealth Fund itu sebenarnya tujuannya itu kayak kita bikin dana pensiun tapi untuk negara ya. Jadi kita nih tabung sekarang, kita puter di pasar modal atau FDI buat anak cucu cicit canggahnya kita ke depan gitu ya. Nah, selain itu juga modern aset manajemen itu kan misalnya pemerintah bangun tol dengan uang fiskal lebih banyak tentunya, karena memang return tol itu pasti secara finansial nggak nyampe, walaupun secara ekonomi nyampe gitu ya, menciptakan perekonomian 20 tahun ke depan. Nah, tapi begitu dibangun, uang pemerintah kan stuck ya di tol itu misalnya. Nah, tapi kalau dengan adanya Sovereign Wealth Fund, kita bisa undang investasi masuk, sehingga uang pemerintah yang tadinya stuck di aset tertentu, bisa kita bangun untuk aset lain yang secara return financial belum masuk, tapi memang perlu dibangun gitu. Karena kan memang kalau daerah baru, ya misalnya di Kalimantan aja misalnya, itu kan ya pastinya kalau dihitung returnnya, trafficnya, dan segala macam pasti nggak akan masuk lah ya.
Tapi kalau kita lihat 10 tahun, 20 tahun ke depan, dia membangun kota baru, kayak tol Jawa aja sepanjang jalan itu udah beda banget ya dibandingkan dulu waktu dia betul-betul lurus, nggak ada hambatan gitu. Memang perkembangan aglomerasi industri, logistik cost, hal-hal ini kan yang dihitung pemerintah ya. Nah, ini sovereign wealth fund itu salah satu bentuk creative financing kita. Terus yang kedua, sebenarnya mengembalikan marwahnya keuangan negara itu ke aslinya, yaitu sebagai catalytic financing aja, bukan untuk membiayai keseluruhan. Kalau membiayai keseluruhan nggak cukup ya negara manapun, harus crowding in private investment kan. Jadi dia fungsinya ngasih penjaminan, ngasih blended financing di awal, sehingga proyek-proyek yang tidak bankable jadi bankable. Begitu dia bankable, kita ya pasti berharap sebagian besar porsinya harusnya dibiayai oleh private investment. Iya. Ini Bu, kalau kita tadi Bu Masita menyinggung soal memang secara fundamental kita kuat segala macam untuk menghadapi ke depannya ya. Tapi kalau kita lihat sekarang juga kan banyak dihantui oleh global recession ya, kita banyak dihantui oleh itu gitu. Nah, jadi apakah ada strategi khusus dari pemerintah Bu, untuk menjaga pertumbuhan itu tetap di level yang tadi kita sebutkan 5% gitu? Iya. Jadi kalau pemerintah itu melihatnya mana pengeluaran yang paling besar dampaknya ke pertumbuhan, tapi juga pemerataan sih Pak ya. Jadi pemerintah itu memang nggak berkewajiban menjaga orang yang top 50% of income gitu ya. Kecuali memang terjadi kehilangan pekerjaan dan segala macam, itu kan kita ada BPJS, kemudian kita ada kartu prakerja dan lain sebagainya ya untuk membantu job market atau job loss. Tapi yang dijaga pemerintah itu kan sebenarnya bottom 40%. Nah, untuk bottom 40% ini Pak, semakin rendah income seseorang, semakin besar proporsi konsumsi kan. Gitu. Kayak kita baru mulai kerja, savingnya berapa persen ya, mungkin 0%. Buat naik ojek dan naik angkotnya aja tuh udah habis ya, mau makan siang gitu kan. Jadi makin kecil penghasilan itu multiplier efek terhadap growth-nya makin gede Pak. Jadi selain altruistik dan pemerataan itu sebenarnya secara masuk akal itu akan justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita ngasih bansos, bantuan kita punya program keluarga harapan itu direct transfer ke orang miskin rentan ya, by name, by address, dan jumlah yang kita transfer kita sesuaikan. Misalnya, yang menerima punya anak 1 sama punya anak 2 beda Pak yang ditransfer. Yang ini single parent, yang ini double income beda Pak yang ditransfer. Gitu. Jadi udah canggih, unfortunately sistem kependudukan kita kan belum ada repositori NIK yang ini ya. Integrated ya. Integrated. Jadi di PKH itu hampir 20% Pak data by name by address gitu ya. Kemudian 20% dari populasi Indonesia loh, banyak kan itu sebenarnya. Tapi masih kurang, kita butuh 40-50% terbawah. Kemudian di Kementerian Pertanian ada data petani miskin misalnya gitu ya. Tapi pas kita cocokin datanya, harusnya kan petani miskin ya masuk PKH juga ya. Iya, betul. Gitu kan. Tapi hanya 15% overlap gitu. Jadi memang karena nggak ada unified system, belum diciptakan, itu memang challenge-nya kita nggak bisa langsung beralih ke situ. Karena subsidi barang kayak subsidi BBM, subsidi listrik, itu kan sifatnya regresif ya. Jadi dia malah negatif buat pemerataan. Dia malah membantu orang kaya lebih banyak. Kenapa? Terbalik ya. Karena dia semakin besar subsidi dengan konsumsi yang semakin naik kan, karena dia barang yang disubsidi. Sehingga by nature itu regresif Pak, gitu. Nah, itu yang mau kita atasi. Jadi negara itu punya 2 tools. Kalau penerimaan itu otomatis dia ada namanya, kalau anak IE bilang automatic stabilizer. Jadi kalau pas economic boom, pajak kan naik, itu kan mengabsorpsi kan, mengkontraksi. Kalau sebaliknya juga dia rendah, jadi dia ekspansi. Tapi kalau di sisi belanja, di sisi pengeluaran pemerintah belum ada automatic stabilizer yang secara policy ada gitu, bukan hanya di Indonesia yang memang nature ya fiscal policy. Di sisi belanja itu nggak otomatis, harus kita yang secara deliberate mengatur
supaya pas di business cycle, pas naik jangan malah ekspansi, bisa inflasinya kebakaran, dan pas turun juga kita jangan kontraksi, malah makin resesi gitu, kurang lebih gitu. Jadi pemerintah akan membantu konsumsi tadi dengan yang marginal propensity to consume dan multiplier tinggi untuk yang bottom 40%. Kemudian dari investasi, pemerintah berusaha terus memperbaiki kemudahan berusaha, investment climate, membangun creative financing, sovereign wealth fund, public-private partnership projects gitu ya, berbagai jenis project financing yang langsung ke obligasi negara misalnya. Itu dari sisi investasi itu yang dilakukan pemerintah. Nah, ini sendiri sudah sebagian besar dari GDP kita. Terus di sisi ekspor impor kita sedang hilirisasi yang tadi saya cerita udah 30 bulan berturut-turut tuh kita current account surplus, belum pernah terjadi sebelumnya ya, karena kita biasanya current account defisit. Biasanya kalau kita senang current account kita bagus tuh karena defisitnya kecil, nggak pernah surplus. Gitu. Oke, makasih Bu Mesa. Jadi tadi kan bicara data ya, sedangkan kita juga tahu salah satu pilar kita yang katanya paling tidak rentan terhadap krisis, contohnya tahun 98 ya, kemudian tahun 2007, 2008 ya, itu kan UMKM ya Bu ya. Nah UMKM kan tergantung data juga nih. Tadi kan kita semua tahu lah, saya kira pemerintah juga sadar ya, bahwa data kita itu masih belum tadi ya, masih unmatched gitu. Nah, gimana ya strategi pemerintah untuk mendorong? Karena UMKM ini bisa menjadi penggerak kalangan bawah ya, membantu UMKM untuk bisa berkembang, despite datanya masih kayak gitu ya. Kita mau bantu, ya saya udah pernah sih Bu riset ya, UMKM, data BPS, waduh kusut itu. Semua pindah-pindah, nggak keruan-keruan, nggak ada update-nya gitu ya. Ya nggak ada, BPS nggak sepenuhnya salah, karena memang UMKM kan sangat mobile ya. Kita hari ini di lokasi A, minggu depan di lokasi B gitu. Kita cari udah nggak ada lagi di A, kita mau kasih gimana dia nggak ada alamatnya gitu. Sedangkan UMKM ini kan penggerak sektor bawah ya, yang dagang bakso lah, dagang somai gitu kan, dan mungkin yang agak tinggi lagi gitu, terutama mikro sih sebetulnya daripada kecil. Itu ada nggak ya strategi dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM tersebut, khususnya yang kecil dan mikro, Bu? Iya, ini memang challenge kita ya. Waktu Asian Financial Crisis sama global itu kan mereka yang membuat perekonomian kita tuh bisa bertahan ya. Karena kan dia secara labor absorption 90% lebih tuh kerja di UMKM. Terus secara GDP 60% lebih gitu Pak. Jadi significant part of the economy sebetulnya dari UMKM ini. Tapi karena kita nggak punya unified database, memang kan agak scatter. Tapi yang kalau saya boleh petakan nih Pak ya, bantuan terhadap UMKM, itu kan yang pertama adalah financing, yang kedua know-how dan market access kali ya. Nah, kalau financing itu kita kan banyak UMKM yang bunga kurnya itu kan relatif rendah ya, disubsidi pemerintah bunganya. Kemudian kalau di sisi know-how itu kita di Kementerian Keuangan kita punya PIP yang memang membantu mikro menengah, di BUMN juga ada yang PMN gitu ya. Itu sebenarnya membantu dari sisi know-how bagaimana UMKM itu bergerak. Tapi kalau kita perhatikan juga kalau melihat P2P lending atau lending-lending yang dilakukan online ya dengan interest rate yang cukup tinggi, sebenarnya UMKM yang mutunya baik tuh Pak, sustainability-nya memang tinggi, walaupun kecil ya skalanya, mereka itu bisa loh bayar pinjaman yang nggak dapat akses perbankan mungkin ya, kan kita memang karena nggak unified ya, itu bisa loh bayar interest rate tinggi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menemukan sistem yang market base, saya tuh percaya kalau mau scalable harus market base sih Pak. Kalau kita yang ngatur ada berapa UMKM, oh dia kita kasih segini, itu kan sebenarnya manage ekonomi ya. Itu biasanya tidak mengencourage profit making, profit seeking, dan akhirnya tidak mengencourage orang yang baik yang bertahan gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita punya sistem KYC, know your customer, semacam credit ratings untuk UMKM atau pinjaman online yang sekarang juga sudah mulai dilakukan ya. Kalau kita lakukan bisa lebih masif nih Pak. Saya rasa dia secara otomatis uang akan mengalir ke UMKM yang memang sedang bergerak, UMKM yang lagi menurun sektornya akan otomatis keluar, tapi orang-orangnya akan dengan kreatif mengganti
barang jualannya gitu Pak. Jadi kita nggak mempreserve yang rugi gitu ya. Nah, tapi in between tentu kita perlu ada bantalan dalam bentuk bansos atau yang lain-lain yang bisa dibantu. Kemudian kalau know-how sama market access, ini memang ya beberapa kali tuh kalau BI kan punya binaan UMKM yang memang mutunya bagus. Memang kalau kita pelajari kan concern-nya itu quality-nya kurang bagus. Jadi kadang-kadang ada UMKM bagus nih di pameran gitu ya. Waktu kemarin IMF World Bank Annual Meeting tahun lalu tuh waktu G20 kita bawa tuh UMKM. Ada yang bagus, terus ada orang pesen lagi model yang bagus di dia tuh cuma 2 misalnya gitu. Jadi belum sampai level know-how yang cukup ini Pak ya. Jadi komersialnya belum ya, komersialnya belum jalan ya. Belum jalan karena memang know-how itu bukan hal yang mudah ya. Dan memang akses terhadap financing itu KUR ini kalau terus-menerus juga nggak sehat karena kita cenderung memberi sama ke semua orang yang sebenarnya bisa bayar lebih tinggi ya. Dan juga memang ada orang yang nggak dapat akses karena nggak masuk database KUR, itu juga nggak fair kan gitu. Dan misalnya kita punya rating system yang online tadi, kan sebenarnya kalau kita belanja di yang online terus kita bisa lihat orang ini bayarnya rutin segala macam, itu kan bisa membentuk credit rating ya. Terus bisa disatukan dengan pembayaran token PLN. Oh, dia rutin loh beli token PLN setiap bulan sekian. Itu kan bisa naikin credit rating orang-orang mikro ya sebetulnya. Betul. Nah, jadi harusnya kita mengcombine sih kemajuan zaman dan saya percaya kalau sistemnya lebih market based itu pastinya lebih scalable sih Pak. Nah, sekarang menemukan sistem market base ini yang challenging, terutama karena kita nggak punya unified data juga, baik untuk individu, apalagi untuk UMKM gitu. Untuk individu aja kita nggak punya gitu ya Pak. Ya kan kita punya LKM, Lembaga Keuangan Mikro, lalu kan kita tahu BRI itu ada PNM ya, yang punya ULAM misalnya seperti itu ya. Iya betul, nah, itu apa? ULAMKAR, kemudian ada juga Jamkrindo, ya kan? Jaminan kredit tuh, itu kan KUR tadi ya. Itu instrumen itu atau tools itu dimanfaatkan nggak oleh pemerintah, Bu? Iya, sekarang sih tools yang kita gunakan itu, Pak. Tapi kalau melihat hasilnya, tools itu harusnya bisa di-improve dengan tadi know your customer better aja. Jadi memang uang mengalir ke UMKM yang kompetitif. Yang kurang kompetitif dia bisa recalibrate kan. Gitu. Karena kalau dapat KUR yang sama value-nya, baik kita sustainable nggak sustainable, kan kita sebenarnya bisa bedakan interest rate-nya juga ya, dan akses financing-nya secara otomatis gitu. Nah, ini yang memang sistemnya harus bisa di-improve untuk lebih modern. Terus kemudian penjaminan KUR oleh Jamkrindo, itu juga waktu pandemi kan yang memang ada ya karena memang lebih banyak jumlah yang non-performing ya. Jadi memang cukup besar juga akhirnya jaminan yang harus dibayarkan pemerintah gitu. Bu Masita, ini kami ada beberapa sudah masuk juga pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Ini masih ada hubungannya dengan UMKM yang tadi dibicarakan, Bu. Ini pertanyaannya singkat sih, Bu. Kenapa tidak melalui lembaga pembiayaan dan tidak melalui banking sudah susah ke bawah. Jadi dalam rangka membiayai UMKM yang baik, kenapa tidak melalui lembaga pembiayaan dan tidak melalui banking yang sudah susah ke bawah? Jadi sebenarnya kan kalau yang di BRI itu banyak ya KUR. Jadi sebenarnya kita udah melalui sih lembaga keuangan tuh sudah. Cuman mungkin dan juga proyek kayak pemodalan nasional madani itu tadi atau Mekar, UMI kalau di Kementerian Keuangan itu juga udah ada separate program untuk pembinaan dan lain sebagainya. Tapi memang yang masif dan terkoordinasi itu memang masih perlu kita tingkatkan bersama sih. Jadi dari BRI misalnya ya, BRI dia pinjaman KUR itu disubsidi pemerintah bunganya. Kemudian kalau terjadi NPL, BRI-nya dilindungi oleh semacam Jamkrindonya, tadi Pak Budi bilang, dijamin gitu ya. Jadi ada 2 lapis nih dukungan pemerintah. Pertama ngasih bunga murah, yang kedua adalah penjaminan terhadap perbankan yang melakukan itu kalau terjadi NPL. Tuh. Nah, tapi kan memang ini manage system ya Pak Roy ya, lebih manage system ya. Tapi memang kita nggak punya pilihan banyak sekarang karena kita belum punya credit rating system untuk
masyarakat miskin rentan atau UMKM. Tapi seandainya we're living in a perfect world di mana kita udah punya credit rating untuk masing-masing itu, orang kan yang produktif bisa dapat bunga murah banget memang oleh perbankan gitu kan, yang kurang, yang meragukan, yang risikonya tinggi, bunganya lebih tinggi dan lain sebagainya. Semacam di P2P gitu. Nah, tapi kalau yang untuk KUR itu kita sudah melalui lembaga keuangan sih. Ya. Ibu ini sekarang masuk ke hutang nih. Ada pertanyaan masalah aman nggak hutang kita, level aman gitu ya. Ini ada juga di chat nih Bu. Dari sisi pengelolaan hutang kita lihat dalam 10-15 tahun terakhir, 10 sampai dengan 15 tahun terakhir, pasar obligasi kita berkembang sangat pesat. Hutang-hutang bilateral kita banyak terkonversi ke bentuk obligasi. Sun, SPN, dan lain-lain. Yang notabene implikasinya adalah bahwa hutang kita tidak dari pihak pemilik dana dunia mayoritas. Hal ini pasti merubah struktur keuangan negara kita secara makro. Namun masyarakat umum masih melihat porsi hutang kita seperti zaman dulu. Memang ini kan kita sering baca, sering dengar komen ya Bu ya, hutang kita kebanyakan dan seterusnya gitu ya. Yang terlihat ada banyak ekonomi melihat sebagai kelemahan. Sepertinya perlu sosialisasi nih Bu. Karena ada pertanyaan juga dari peserta yang lain, apa hutang kita aman nggak posisinya gitu kan? Banyak orang bicara hutang itu udah kebanyakan gitu kan, meningkat pesat di tahun-tahun belakang ini. Bagaimana Bu pendapat Bu Masita? Nah, jadi kalau utang ini sebenarnya kalau kita bicara nominal, pastinya utang hampir semua negara naik terus secara nominal ya. Ya. Tapi kan yang kita hitung secara real. Misalnya kita tadinya punya income UMR, kita punya gaji 5 juta misalnya. Kita punya utang 1 juta, sama waktu gaji kita udah naik jadi 10 juta, utangnya 1 juta, itu kan rasanya terhadap sustainability keluarga kita udah berbeda gitu ya. Terus selain itu juga, kalaupun kita sama-sama gajinya 5 juta, utang 1 juta, tapi yang satu ini lagi nganggur, yang satu ini lagi bikin warung, sustainability utangnya juga berbeda kan gitu. Yeah. Jadi kalau kita bayangkan suatu negara sama juga sih sebenarnya. Negara ini sedang menganggur atau negara ini sedang bekerja. Nah, negara yang sedang bekerja itu kita lihat dari kebijakannya, kemudian pembangunannya. Kalau Indonesia kan lagi transformasi struktural, pengen jadi negara maju. Pastinya kita mau membangun daerah-daerah lain. Kalau kita lihat misalnya pembangunan Indonesia ya, GDP di Pulau Jawa aja itu udah hampir 60% sendiri dari total GDP Indonesia. Sumatera 20%. Jadi kayak 80% baru dari dua pulau ini aja gitu. Masa kita nggak mau bangun tol di Kalimantan, di Sulawesi, airport, seaport gitu ya? Pastinya mau. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita membangun tapi juga berhutang tapi juga beruntung gitu ya? Kayak misalnya kalau dibandingkan sama personal aja, KPR misalnya. Kalau kita beli rumah, kita kan expect harganya naik terus. Kalau kenaikan harga dan benefit kita nggak bayar kos atau kontrakan itu melebihi daripada interest rate yang kita bayar untuk KPR, pastinya kita lebih untung untuk beli rumah itu dengan KPR daripada ngekos terus gitu kan. Gitu. Nah, pemerintah juga punya Pak untuk debt sustainability analysis, kita bilang asalkan G atau pertumbuhan growth realnya itu lebih tinggi daripada R, interest rate yang dibayar, kalau negara horizonnya jangka panjang, nggak kayak kita tahunan ya. Itu ya kita rugi kalau nggak utang bikin jalan tersebut, bikin airport tersebut. Nah, cuman memang bagaimanapun utang itu kan ada hal-hal yang pressing kayak kita harus bayar tahun ini berapa untuk bunga. Sehingga kita atur supaya short term-nya itu sustainable juga gitu kan. Nah, Indonesia belajar dari Asian Financial Crisis, dulu itu utang itu nggak swasta nggak termanage lah gitu ya, cukup barbar lah karena memang fix exchange rate waktu itu kan. Nah kalau sekarang kita utang itu bahkan setelah pandemi utang kita belum sampai 40% dari GDP. Ini salah satu yang terendah di emerging market ya. Kemudian kita itu 70%-nya, hampir 71% itu utang kita dalam IDR, dalam rupiah. Kalau dulu waktu Asian Financial Crisis, negara-negara ASEAN ini kebanyakan utangnya dalam US dollar. Jadi waktu currency-nya jatuh, utangnya jadi bebannya terhadap negara naik berkali lipat gitu ya. Jangankan negara ya, orang-orang yang kuliah zaman itu juga banyak yang pulang ya Pak ya. Iya betul. Jadi begitulah membayangkannya.
Nah, tapi kalau kita dengar modern monetary theory yang baru-baru ini men-challenge harusnya pemerintah itu nggak ada ceiling untuk debt gitu ya. Mereka pada bilang gini, kalian tuh membandingkan pemerintah jangan sama perseorangan. Kayak tadi saya membandingkan. Ya. Karena apa? Kalau kita harus nabung buat pensiun. Ya, kecuali yang pensiunnya kayak Pak Roy ya, malah buka bisnis ya Pak Roy ya. Kalau pensiun kayak saya misalnya ngebayangin pensiunnya nggak ngapa-ngapain ya berarti kan saya harus nabung untuk pensiun gitu ya. Nah, tapi kalau negara itu kan nggak pernah mati, negara itu eksis infinite gitu loh. Jadi memang negara itu memang harus running fiskal defisit terus-menerus menurut teori ini. Nah, cuman memang untuk negara seperti Indonesia, kalau sampai kita ada goncangan, market tidak percaya terhadap manajemen utang, itu tergambar dari yield kita yang naik cukup tinggi, menunjukkan resiko yang tinggi sekali. Kita lihat yield kita stabil ya, tadi saya sampaikan ratingnya baik, karena itu 70%-nya masih rupiah. Selama pandemi kita nggak naik-naik banget, di 2022 itu angkanya di 39,57% terhadap GDP, dan utangnya itu lebih banyak yang di long term. Jadi kalau sampai terjadi resiko terhadap perekonomian global, kita roll over-nya itu kita hitung per tahun berapa yang di roll over gitu. Jadi nggak ada ngumpul di 1 tahun harus di roll over, terus ternyata tahun itu terjadi global recession misalnya. Nah, itu kan kita di posisi yang cukup naked gitu. Jadi kadang-kadang utang itu direpresentasikan lebih negatif dari seharusnya, padahal kita ke diri kita sendiri juga kita berutang ya, paling jelas yang paling produktif utang bisnis untuk bisnis atau utang untuk KPR itu kan juga ada value rumah yang naik gitu Pak. Iya kan orang itu khawatir pertumbuhan ekonomi kita kan asumsi ya sekian tahun ke depan. Sedangkan kalau bunga itu hampir pasti kan gitu ya, pasti udah jelas gitu kan. Nah pertumbuhan ekonomi kita nggak tahu nih, tadi kan kalau individu kan utang KPR jelas, tapi pendapatan kita nggak tahu. Apa yang nggak di PHK, apa kalau resesi itu perusahaan tutup segala macam, jadi ada risiko di sisi pendapatan. Sementara fixed cost-nya atau cost-nya bunga interestnya tetap gitu. Ini menjadi kekhawatiran orang, dan orang mikir lu enak aja utang ntar gue yang bayar, kira-kira begitulah. Maksudnya anak-anak muda gitu ngomongnya kan begitu kan. Ya itu sih yang saya dengar concern-concernnya gitu Bu. Iya. Berarti, tapi kalau pemerintah misalnya nih di masa pandemi menjaga diri, nggak utang dan nggak membangun, sebenarnya ada opportunity loss juga yang kita kadang-kadang nggak tanya. Kita tanya cost, tapi opportunity loss itu kadang-kadang lupa masuk dalam logika kita ya. Kayak misalnya orang tua kita mau nyekolahin, lagi nggak ada uang nih untuk kuliah, utang dulu ke tante misalnya gitu ya. Itu kan utang yang sangat produktif gitu kan. Walaupun kita nggak tahu nanti kerjanya apa gitu kan. Artinya ada unsur risiko ya sebetulnya. Ada unsur risiko yang di-manage karena memang tetap harus di-manage sih Pak. Dan kalau utang itu dan kondisi ekonomi itu kayak beauty contest sebenarnya. Siapa sih yang bisa bilang kalau pertumbuhan 5% versus 3% itu kan kalau negara maju 3% udah tinggi banget. Kalau negara berkembang 5% itu normal gitu kan ya. Itu siapa sih yang bilang itu kan sebenarnya tergantung pembandingnya. Kayak beauty contest siapa sih yang paling cantik ya tergantung sebelahnya gitu kan. Iya betul. Jadi kita selalu membandingkan diri kita itu karena karena credit rating akan membandingkan gitu. Dia mau masuk ke negara mana, dia kan akan lihat prospek, akan lihat sustainability dari kebijakan, dia akan lihat prudence-nya kebijakan gitu. Jadi ya beauty contest kita berusaha jadi yang terbaik di kalangan kita di emerging market yang biasanya dibandingkan dengan kita. Jadi kesimpulannya, kalaupun kita berhutang masih aman lah Bu ya, masih aman dan ini produktif ke depannya. Jadi bukan untuk yang konsumtif atau yang lain-lain. Tapi saya sering mikir begini Bu ya, itu kayak negara-negara maju, sekalipun mereka tuh berhutang. Iya, bahkan lebih dari 100% ya Pak. Nah, kadang lebih dari 100%. Nah, itu saya jadi kalau kita kan ditekan di bawah 30 kalau nggak salah saya ini, tapi mereka lebih dari 100%. Jepang aja sudah lebih dari 100 berapa persen gitu. Tapi tetap aja mereka bisa bertahan gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang nggak masuk juga dalam pemikiran orang awam Bu ya. Iya, betul. Ada juga yang bilang, oh itu kan negara maju. Ya memang justru negara maju itu pertumbuhan ekonominya cenderung rendah loh. Rendah. Gitu kan. Justru kita nih di periode produktif ini, kita memang harus lebih bullish ya.
Dan kalaupun kita harus utang di periode kita lagi membangun, ya nggak apa-apa, karena nanti kita menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depannya gitu. Kalau misalnya Amerika atau Jepang itu kan, kalau Amerika misalnya karena mata uangnya itu dipakai di seluruh dunia, ada yang bilang, oh Amerika kan kayak gitu, soalnya mereka mata uangnya jadi international currency, jadi nggak mungkin juga mereka akan bangkrut gitu ya. Tapi kalau dibandingkan negara berkembang, Indonesia itu Pak di undang-undang sebenarnya diatur 60% maksimal. 60% ya. Cuman kita tidak pernah mencapai, ya kita di separohnya lah, ini karena pandemi kemarin. Sekarang pun belum sampai 40%. Jadi memang semenjak, justru Pak di dunia, banyaknya juga yang bilang negara-negara ASEAN ini terlalu hati-hati dalam artian kurang bullish terhadap dirinya sendiri karena trauma ASEAN financial crisis itu membekas di negara-negara ASEAN. Jadi in general negara ASEAN juga PDB debt per GDP-nya memang relatif lebih rendah dibandingkan misalnya Latin Amerika atau negara-negara Eropa yang emerging gitu kan, mereka lebih jor-joran utangnya ya. Tapi memang kalau Latin Amerika kan bolak-balik currency crisis ya Pak, sama debt crisis, kemudian emerging market di Eropa kayak Greece gitu ya. Memang kita punya style yang kalau bandingkan sama negara-negara tersebut ya memang kita lebih prudent ya. Dari nggak hanya spesifik pemerintahan tertentu, semenjak Asian financial crisis itu kita relatif sudah lebih prudent. Ya, betul. Nah, ini ada peserta nih Bu yang mengamati. Kita juga mungkin ngelihat Bu ya, kayak umroh udah mulai marak. Bandara penuh, orang pada berangkat umroh. Terus kemudian minggu lalu kan kita ada long weekend. Wah, pada pergi semua gitu kan. Terus kita lihat juga gerai-gerai makanan yang baru-baru bermunculan kan. Buka cabang, rame, mall udah mulai rame. Ada pertanyaan dari peserta, apa ini salah satu indikasi bahwa ekonomi kita ini sudah mulai pulih, Bu? Iya, mudah-mudahan iya sih Pak. Karena gini Pak, waktu zaman pandemi itu kan orang holding cash atau near cash gede banget ya. Ya. Terus deposit di bank-bank itu kan naik kan ya. Dan orang nggak spending, orang nggak ngutang, tapi orang depositonya tetap tinggi. Jadi orang-orang yang di top 30 to 40% ini, apalagi yang punya pekerjaan formal, itu kan relatif stabil ya. Mungkin yang punya bisnis turun memang. Tapi relatif dia masih ada deposit. Buktinya depositnya naik, dan bahkan deposit yang di atas 1-2 miliar per orang, itu naiknya tinggi banget waktu pandemi. Jadi orang ada pent up demand. Nah memang secara proporsi orang yang punya penghasilan sebesar itu kan tidak banyak dari jumlah orangnya. Tapi kita berharap ada trickle down effect, karena kalau udah keluar yang punya uang spending, level bawahnya yang jualan ikut dapat income, terus nanti dia spending, akhirnya trickle down ke semua level income. Jadi memang PPKM dicabut ini menurut saya mudah-mudahan ini jadi salah satu momentum juga ya, karena perekonomian kita 60%-nya masih UMKM, semi-semi non-formal, yang masih butuh kehadiran fisik ya Pak. Iya, betul. Nah, ini ada tanya juga, apa ini bukan bubble, Bu? Artinya setahun 2 tahun masih meriah, begitu kesananya orang udah bosan sama Bali, bosan sama Labuan Bajo, bosan ngopi, bosan ini, terus turun gitu. Pasti lah Pak, kalau gitu. Yang naik pasti turun ya. Yang naik pasti turun. Kalau euforia keluar rumah dan jalan-jalan, nggak mungkin selamanya begitu ya. Betul. Di sektor ekonomi yang berkembang juga kan bukan itu aja. Jadi misalnya tourism naik nih, terus abis itu stabilize gitu ya. Tapi properti yang mendukung tourism akan naik terus. Itu kan long term pembangunannya gitu. Terus jalanan dan airport yang dibangun kan long term gitu ya. Jadi kalau kita lihat euforia datangnya sih pasti semua yang naik akan stabilize atau turun ya Pak. Iya, betul. Tapi kalau bubble masih jauh lah. Inflasi kita masih di level yang cukup terjaga. Kemudian GDP kita juga, potensi kita tuh masih cukup tinggi. Jadi kita tuh belum sampai potensi juga. Kalau bubble itu kita udah di atas potential growth jauh sekali gitu Pak. Nah, potential growth Indonesia tuh 5%. Jadi kita masih rata-rata air nih sebetulnya. Kalau kita mau jadi negara maju di 2045, kita harus tumbuh di atas 7%. Gitu. Nah, pada saat kita tumbuh tinggi, memang kita harus jaga inflasi dan lain sebagainya.
Tapi kalau bubble tuh biasanya dalam kenaikan yang sangat tinggi banget, yang sampai mustahil untuk dia naik terus pasti turun. Nah, Indonesia belum kan, naiknya masih cukup, menurut saya harusnya masih bisa naik lebih Masih tinggi. ya. Potensinya masih besar ya. Indonesia masih besar, ya. Nah ini Ibu, ini pertanyaan terakhir Bu dari saya, karena kita waktunya memang kita harus batasi 1 jam nih, karena Pak Budi ingin 1 jam saja Bu ya katanya. Nah ini pertanyaan ini menarik Bu, ini dari peserta pertanyaannya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang strategi pemerintah untuk meningkatkan, mempertahankan pertumbuhan. Nah ini sekarang apa yang masyarakat dapat lakukan? Ini bagus nih pertanyaannya Bu ya. Apa yang masyarakat dapat lakukan untuk meningkatkan perekonomian di tengah situasi seperti ini, Bu? Pertanyaan bagus banget ya, Pak. Kadang kan kita nanya apa yang bisa kamu lakukan, yang aku lakukan nanti dulu. Kalau saya lihat kan, kalau pekerja yang formal kan memang mungkin sekarang anak-anak muda itu kan punya multiple income stream ya Pak ya. Jadi kalaupun kita kerja kantoran pun, kita jangan menutup kreativitas kita bisa punya bisnis sampingan yang menarik tenaga kerja gitu ya. Atau kalau kita lebih banyak lagi bisnisnya berkembang biak, itu juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat untuk yang bekerja. Untuk yang bisnis, ya tentu jadilah pebisnis yang efisien, nggak usah terlalu fokus ke penyerapan tenaga kerja kalau memang bisnisnya capital intensif ya. Pokoknya profit maximizing aja. Nanti juga pasti ada bisnis yang memang lebih menyerap tenaga kerja secara natural bisnis tersebut, biasanya di industri kreatif gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang kan gen yang di tengah milenial Gen Z ini lagi a big part of our population ya. Jadi mungkin baru mulai bekerja atau masih baru pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Saya rasa yang bisa kita lakukan yaitu menjadi seproduktif mungkin, entrepreneurial, karena 60% economic pie kita itu sebenarnya UMKM, bukan orang-orang kantoran ya. Gitu. Justru kalau kita pebisnis itu dampaknya terhadap perekonomian multiplier lebih gede gitu. Ya walaupun kalau orang kantoran juga ada dampaknya ke perekonomian karena kan dia mendukung bisnis di perusahaannya ya. Tapi jangan menutup diri dengan satu jenis income stream di masa-masa pemulihan ini, menurut saya akan sangat positif buat kita sendiri maupun untuk perekonomian. Nah, menarik sekali nih Bu, kalau diterusin bisa sampai besok pagi nih Bu ceritanya. Karena masalah ekonomi ini nggak pernah selesai untuk dibahas. Selalu ada pertanyaan, ada diskusi ya. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa memberikan secercah harapan. Kalau orang sastra bilang secercah, artinya adalah harapan, sekecil apapun harapan is harapan gitu. Kami terima kasih sekali loh Bu sudah hadir pagi ini atas nama teman-teman semua yang hadir di sini maupun nanti yang nonton. Ini mohon maaf karena memang kita batasi 1 jam. Ini kebetulan hari Sabtu. Kita tidak ingin mengambil terlalu banyak waktu keluarga, juga waktu Bu Masita juga. Mudah-mudahan apa yang didiskusikan pagi ini bisa bermanfaat buat masing-masing dari kita yang menyaksikan di tempat kerja kita masing-masing maupun di rumah tangga kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih Bu Masita sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah menyempatkan menyaksikan, menonton baik live maupun rekamannya, tapingnya di YouTube. Kita tentu saja akan ada sesi berikutnya di bulan Februari. Topiknya insya Allah tidak kalah menariknya. Nah, sebelum kita tutup, kalau ada keluarga atau relasi Bapak, Ibu, teman-teman yang tidak sempat hadir pada pagi ini, bisa menonton secara offline di YouTube channel 2L4U, 2L for you. Jangan lupa subscribe channel kami agar kami terus semangat menghadirkan konten-konten yang menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Mengingat resminya nih pandemi belum berakhir, jadi Pak Jokowi belum memberhentikan PPKM, jadi ini kita masih di masa pandemi ini, belum endemi, maka ini normatifnya kita terus menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
saya kira itu saja untuk sesi ke-26 pada hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di sesi kita berikutnya. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Masita, terima kasih. Terima kasih, Bu. Pak Roy, Pak Budi. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih.